warga negara Indonesia yang berada di Korea Selatan. Saya kaget, yang ngumpul kok banyak banget. Ya biasanya kalau saya ke negara lain 300, 600, terakhir paling banyak berapa 800, ini 1.300. Masih banyak di luar. Nggak tahu kenapa kok banyak banget. Apa itu kira-kira? Ya, saya ingin berbicara masalah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Saya akan berbicara juga apa yang telah kita kerjakan. Dan nantinya juga sebetulnya ke depan ini akan ada apa di negara kita. Saya kira kita tahu semuanya bahwa ekonomi global sekarang sudah menuju kepada sesuatu yang semua negara itu takut karena turun, dan belum ada jalan pemecahannya. Persaingan untuk memperebutkan yang namanya investasi, yang namanya uang oleh sebuah negara itu juga sekarang ini semakin kompetisinya, persaingannya semakin hari semakin kuat sekali, gesekannya, benturannya. Persoalan-persoalan seperti ini yang harus saya sampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun. Karena memang ya keadaannya, faktanya harus saya sampaikan apa adanya. Dilma jatuh juga gara-gara ekonomi terus menurun. Ya, dipecat, ya Pak, di impeachment presidennya. Negara-negara yang lain juga sama. Seperti di Tiongkok yang dulu bisa 10 sampai 11, sekarang di bawah 7. Anjloknya yang juga. Padahal kita ini ngirim barang-barang ekspor kita, terutama komoditas, banyak sekali ke Tiongkok. Juga kita banyak ekspor juga ke negara-negara yang lain, baik Amerika, Eropa, dan lain-lain. Inilah kondisi-kondisi dan tantangan yang kita hadapi. Artinya apa? Tidak hanya persaingan individu, tidak hanya persaingan antar kota, tidak hanya persaingan antar provinsi, tetapi persaingan antar negara itu sekarang begitu sangat ketat kompetisinya, persaingannya ketat sekali. Baik kita beradu strategi, baik kita menyederhanakan pelayanan-pelayanan perizinan, baik kita menarik investasi dengan menyediakan lahan-lahan yang kita punya, tetapi itu juga belum cukup. Karena apa? Negara lain juga melakukan hal yang sama. Inilah tantangan di depan kita yang tidak enteng, yang tidak ringan. Tapi apapun tantangannya, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, kepada birokrasi, kepada pemerintahan kita, kepada menteri-menteri, bahwa apapun kita harus tetap optimis. Apapun kita harus menatap bahwa di depan itu akan lebih baik. Jangan berhadapan dengan tantangan, dengan rintangan seperti itu kita kendor. Tidak. Harus kita hadapi. Harus kita hadapi. Sehingga kenapa kita sekarang ini terus saya di mana-mana selalu menyampaikan hal yang berkaitan dengan kompetisi, yang berkaitan dengan persaingan. Karena memang eranya sekarang era kompetisi. Kompetisi antar negara, kompetisi antar kawasan sudah tidak bisa dicegah lagi.
Coba kita lihat, kita sekarang sudah masuk ke kompetisi di masyarakat ASEAN Economic Community. Masyarakat ekonomi ASEAN sudah masuk. Berarti kita bersaing dengan 10 negara. Kalau ketemu dengan kepala negara, kepala pemerintah, gandeng-gandengan kita. Gandeng-gandengan. Tapi dalam batin saya, kamu itu pesaing saya. Pesaing Indonesia. Kawan ya kawan, teman ya teman, tetapi tetap bersaing dengan kita. Jangan kita gini loh, jangan kita ini terminabubukan, wah ini kawan. Lupa bahwa mereka pun juga bersaing dengan kita untuk mendapatkan investasi, mendapatkan industri, mendapatkan arus uang masuk dari negara-negara yang kita bersaing. Jadi tiap hari kalau ketemu ya seperti ini. Entah dalam summit, dalam konferensi, dalam pertemuan-pertemuan bilateral, gandengan. Tapi sebetulnya ya teman tapi musuh. Iya, ya kita harus ngomong apa adanya, memang seperti itu. Iya kan? Ya. Oleh sebab itu selalu saya menyampaikan bahwa untuk maju itu membutuh kompetisi. Kalau kita tidak punya kompetitor, kita tidak punya pesaing, enak-enak saja kita bekerja. Harus merasa ada siapa pesaing kita, siapa yang harus kita saingi, siapa kompetitor kita, harus ngerti itu. Coba kita lihat tahun berapa? 75 BRI, BNI, ini bank, cerita bank. Bank kita seperti ini dulu, ya kan? Jam 1 tutup. Yes. Saya ingat, saya masih SMP itu kalau disuruh ngambil uang ke bank, ya kan? Setengah 2, kadang jam 2 tuh sudah jam 1, kalau nggak jam 1, jam setengah 2, jam 2 pasti tutup. Begitu telat sedikit sudah tutup. Pulang sekolah, suruh ngambil uang 10.000, jangan bayangin jutaan. Saya tahu kalau uangnya saudara-saudara semuanya jutaan. Amin. Dulu ngambil uang itu ke bank, tutup. Karena apa? Banknya tidak ada pesaing dulu. Adanya BNI, BRI, bank-bank pemerintah, nggak ada persaingan. Tetapi begitu dibuka persaingan, coba. Sekarang ada, nggak tahu ada berapa bank sekarang. Berapa menteri? Bank sekarang ada berapa? Berapa? 120 bank. Bank pemerintah maupun bank swasta. Kalau Pak Menteri, Pak Menko Perekonomian apa mesti. Begitu dibuka, bila ada persaingan, benar-benar. Sekarang coba tanya pegawai bank BRI, BNI, Bank Mandiri, jam 10, jam 11 malam baru pulang. Jam 10, jam 11 baru pulang, benar. Coba cek. Karena apa? Persaingan. Tetapi dengan adanya persaingan seperti itu, banknya sekarang coba lihat. Ada ATM yang bagus, yang melayani juga bagus, jam 4, jam 5 masih buka. Dan yang paling penting untuk negara, bank pemerintah bisa bersaing dengan bank swasta. Keuntungan BRI tahun kemarin 2015 24 triliun. Bank Mandiri bisa berapa 18 triliun. Gede banget, nggak kalah dengan swasta. Karena apa? Diberikan pesaing. Coba kalau jam kayak dulu, masih kayak dulu jam 1 tutup, jam 1 pegawainya udah pulang, yang swastanya sampai malam, kalah atau enggak? Masih kalah.
Coba kita lihat yang lain. Pertamina tahun 70, tahun 75, tahun 80 sendirian jualan yang namanya BBM itu sendirian. Coba lihat SPBU kita umum, pegawainya juga tidak rapi, tidak pakai seragam, kadang-kadang melayani juga seenaknya, untuk ngocolin bensin itu. Ya kan? Begitu diberi pesaing, ada Shell masuk, Shell apalagi, Petronas, ada Total masuk, langsung semuanya ngecat, jadi bagus semuanya. Benar enggak? Karena apa? Diberi pesaing. Pelayanan bagus, seragamnya bagus, malam juga terang benderang. Dulu kalau malam udah, enggak tidak tahun 75-an, belum lahir ya. Kira-kira itu, artinya apa? Memang kita ini hidup itu perlu bersaing, perlu diberikan sama dengan perusahaan juga sama, saingan pasti. Sama juga dengan Garuda dulu. Garuda sebelum tahun 80 juga sama, sendirian. Sama Merpati aja, milik pemerintah semuanya. Sekarang begitu dibuka ada 70 airline, udah. Seragamnya bagus, pelayanannya sekarang masuk 7 terbaik di dunia. Garuda ini apa? Karena ada pesaing, ada 70 airline sekarang bersaing. Inilah yang sekarang ingin kita hadirkan di negara kita, persaingan. Jangan sekali monopoli itu mesti kita tidur. Tapi begitu disaingkan, nanti akan banyak sekali. Dan kita harapkan dengan adanya persaingan itu juga lapangan pekerjaan juga akan semakin banyak. Karena orang sering berpikir, waduh ini asing masuk, investasi asing masuk, itu betul-betul memberikan pelajaran yang banyak pada kita. Bagaimana mengelola misalnya pompa bensin, bagaimana mengelola bank, bagaimana mengelola pabrik, bagaimana mengelola industri. Kita menjadi juga bisa belajar. Apapun manajemen mereka jauh lebih baik. Tapi kita ini, orang kita ini belajar juga cepat banget. Orang kita ini pintar-pintar, belajar juga cepat-cepat. Seperti tadi saya sampaikan, perbankan, Pertamina, pesawat, cepat sekali. Pemerintah harus seperti apa? Pemerintah ini harus menyiapkan hal yang diperlukan oleh masyarakat, yang diperlukan oleh industri, yang diperlukan oleh investasi. Dulu kita konsentrasi hanya di Jawa, infrastruktur selalu di Jawa. Sekarang kita sebar, tidak Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Semuanya harus merata. Dan ini sudah kita mulai. Misalnya jalan tol, coba jalan tol ini yang tol Trans Sumatera sudah dimulai di Lampung, di Palembang, dan kita harapkan dalam 3 tahun ini sambung, kita naik lagi nanti tentu saja sampai ke Aceh. Kemudian juga di timur juga sama, sudah kita mulai untuk kereta apinya, misalnya di Sulawesi tahun yang lalu sudah dimulai jalur kereta api untuk Sulawesi.
Supaya apa? Supaya Nusantara merata. Bukan hanya di Jawa terus. Karena di luar Jawa juga memerlukan infrastruktur seperti itu. Ini selesainya kapan? Kalau tanya ke saya. Yang paling penting buat saya, setiap pembangunan dimulai dulu. Dieksekusi, diputuskan, dan dimulai. Kalau sudah mulai, tinggal dikejar-kejar. Ayo, rampung. Ya enggak? Cepat. Kalau di sini tadi apa? Kali-kali. Memang seperti itu. Kalau enggak akan kita mulai enggak. Ini perencanaan ini ada yang kayak tol Trans Sumatera udah 30 tahun. Ini juga sudah perencanaan udah 20 tahun. Tapi enggak segera diputuskan. Menurut saya yang putuskan eksekusi dimulai dan terus saya cek, saya kontrol terus, saya cek terus. Enggak. Sehingga kalau saudara lihat saya ke sana, saya ke sini, itu kontrol pekerjaan. Sudah selesai belum masalahnya apa, problemnya apa, sampaikan ke saya. Kalau ada masalah, misalnya pembebasan tanah, saya telepon Menteri Pertanahan, gimana ini? Pembebasan lama sekali. Saya cek lagi kok, belum apa-apa. Kok belum dikerjakan? Ganti. Ganti. Roker, jos. Jadi copot. Memang seperti itu. Seperti dwelling time. Dwelling time di Tanjung Priok. Saya beri bandingkan itu bongkar muat di Tanjung Priok. Mas, di Singapura hanya sehari selesai. Malaysia 2 hari maksimal selesai. Kita 7 hari. Bertahunan ngapain? Masa nggak tahu Korea ini hanya sehari. Hari-hari. 2 hari ya. Sehari. Kita 7 hari apa enggak malu. Saya dulu mintanya udahlah jangan 7 di bawah 5. Saya tunggu 6 bulan enggak bergerak sama sekali. Jadi ganti. Gimana? Kerja kan mesti pakai target. Sekarang udah turun di berapa? 3 hari. Udah 3 hari sekarang. Itu Pak Menko kan injek sana, injek sini. Saya bagian copot sana, copot sini. Ya kalau nggak seperti itu enak dong kerja. Nggak ada target. Iya kan? Iya. Enak banget kerja nggak ada target ini. Coba pelabuhan. Kita harus tahu semuanya. Kita mempunyai 17.000 pulau. Di dunia nggak ada negara sebesar kita, 17.000 pulau. 2/3 Indonesia ada air, ada lautan. Kita harus sadar, ngerti. Sehingga perhatian kita harus ke sana. Kenapa pelabuhan dibangun? Pelabuhan besar dibangun dari barat, tengah, timur. Besar. Setelah itu ada yang sedang lagi, sini, bangun lagi. Setelah itu yang kecil-kecil. Karena itulah connectivity. Kalau antar pulau nggak terhubung, bagaimana mempersatukan Indonesia? Iya. Ini dalam rangka selain ekonomi, yang lebih penting adalah mempersatukan Indonesia.
Nanti konektivitasnya akan seperti ini. Coba yang gede yang baru dibangun, Kuala Tanjung di barat. Ini baru dalam proses. Oh ini Kuala Tanjung. Baru proses bangunan mungkin sudah 40%. Makassar Newport yang juga gede-gede ya. Yang gede nanti ada di barat, ada di tengah, ada di timur, kemudian juga di Papua, di Sorong. Tahun ini baru akan dimulai. Kita terlambat membangun. Kita terlambat. Tanjung Priok sekarang berapa? 5,5 juta views per tahun. Target kita mungkin 2018 15 juta views per tahun. Targetnya kita kalau mau beli target memang tinggi-tinggi. Kalau enggak gitu enggak apa tadi? Enggak balik-balik. Iya kan? Memang harus seperti itu. Dan juga lihat yang ini yang kecil, yang Wasior, yang kemarin baru juga, kemudian juga NTT. Memang sebagian ada yang kecil, banyak sudah selesai, yang besar nanti dalam proses semuanya. Kemudian yang airport, yang Rembele, coba Rembele yang di Bener Meriah, yang baru-baru, yang jauh ya, yang Wow, Rembele. itu airport mana nih? Ke Masih proses Tati, semuanya. Jawa, Kertapati ya, Kertajati, Mana yang Rembele? Koroi Yang di Batu Bener Airport Meriah, coba. Papua. Itu kabupaten di Aceh bagian tengah. Runway-nya, terminalnya kita selesaikan supaya apa sih? Kemudian di Wamena juga, Pak Wamena ada. Korowai Batu Airport. Bawa Wamena jadi di Aceh jadi artinya apa? Orang Aceh di Wamena bisa terbang ke orang Papua di Wamena bisa terbang langsung ke Aceh. Orang Aceh juga langsung terbang bisa ke timur ke Wamena. Kira-kira arahnya ke sana. Inilah yang akan mempersatukan kita. Kalau kita tidak bisa saling kunjung seperti itu, Silaturahmi. kita sering tidak sadar bahwa kita mempunyai saudara di Aceh, kita mempunyai saudara di Papua, kita mempunyai saudara di Kalimantan, kita mempunyai saudara di Sulawesi, di NTT, di NTB. Inilah yang ingin kita koneksikan, kita hubungkan agar ini sambung. Kemudian juga sekarang kita memang mulai bangun yang di desa, di pinggiran maupun di perbatasan. Dimulai perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan, mulai perbatasan yang di NTT dengan Timur, mulai Timor Leste, dimulai perbatasan Papua dengan Papua dimulai. Batasan Yang dengan Malaysia. perbatasan dengan Malaysia. Memang masih belum rampung, tetapi dimulai. Kalau enggak, Pak, saya pergi ke Matoai di NTT. Saya lihat di Timor Leste. Gedungnya besar, Timur Leste aja kalah. jalannya saya lihat meskipun tidak lebar tapi bagus. Saya lihat di tempat kita. Saya tidak berani ngomong. Langsung saya sampaikan, saya minta minggu ini juga gedung, bukan gedung, bangunan kita ini diruntuhkan. Ganti, saya beri target setahun harus selesai dan lebih bagus dari yang di sana. Ya, betul. Ini yang Wah, Intikong luar biasa sekarang. Intikong lebar jalan hanya 45 meter. Kemudian Bangunannya bangunan untuk pemeriksaan itu tidak mampu. Ada yang laksana enggak? Saya bandingkan dengan yang di sebelah sana juga satu.
jalannya kayak gini, gedungnya tinggi. Saya juga sama. Saya beri waktu ini seminggu dulu untuk kan. Dan akhir tahun ini saya sudah sampaikan, akhir tahun ini dulu saya ke sana bulan Desember. Saya minta akhir tahun depan saya lihat harus selesai. Caranya gimana? Saya nggak mau tahu. Luar biasa. Kesana yang kedua, kemarin 2 bulan yang lalu. Diliatin proyek Dan terjadi. Jalannya sudah 20 meter. Dari dulu 4 dan 4 sudah 5 meter, 20. Lebih gede dari mereka yang jelas. Udah, jangan. Ini terus terang masalah kebanggaan. Iya enggak? Ya betul. Kita ini negara besar, kita ini bangsa besar, tapi kita tidak pernah merasa kita ini besar. Harus punya kebanggaan bahwa kita ini besar. Kalau jangan lihat di sana, kayak gitu kita. Jadi down saya. Enggak lah, karena kita juga punya kok. Kalau kita nggak punya nggak apa-apa, kita punya dan kita mau punya kemampuan. Itu nggak pernah kita berikan perhatian. Nantilah saya pas kesini nanti saya sudah punya fotonya ini loh yang antikong. Ini ya motowain. Ini loh yang di Papua kan saya tunjukkan kalau kesini lagi. Jalannya betul-betul. Meskipun tidak seluruhnya kita gede ini yang gede seperti ini hanya 20 kilo. Tapi orang di sana kalau masuk, gede. Hanya 20 kilo. Ya ini kan masalah persepsi kan. Begitu dia masuk kita kecil dari sana gede kita menyempit jadi diremehkan kita nanti. Iya enggak? Nah, begitu dia sedang seperti itu masuk ke kita gede banget Indonesia. Itu yang ini yang akan kita gara-gara yang membanggakan kita. Iya enggak? Setelah infrastruktur ini selesai, kita akan masuk ke yang namanya industri. Artinya apa? Ada lapangan-lapangan kerja yang baru yang ingin kita ciptakan. Tanpa infrastruktur ini jangan bermimpi kita bisa menciptakan industri, menciptakan manufacturing, menciptakan pabrik-pabrik. Bagaimana? Mungkin step-stepnya ke sana. Kalau industri sudah berjalan lagi, masuk ke step berikutnya di sektor-sektor jasa. Step-stepnya, tapi semuanya harus dipercepat dan semuanya harus dikejar. Kalau tidak, ini petanya kita jaga seperti di mana ada alumina, di mana nanti ada untuk palm oil, di mana yang untuk besi baja, di mana yang untuk rotan, di mana yang untuk logistik, di mana yang untuk metal, di mana yang dipakai untuk agro. Peta-peta itu sudah. Tapi untuk melaksanakan itu tadi butuh kesiapan infrastruktur terlebih dahulu. Inilah yang terus saya sampaikan bahwa percepatan ini diperlukan. Bahwa orang bekerja itu harus dikejar-kejar supaya targetnya terpenuhi. Kalau tidak, ya kita akan seperti ini terus. Dan tahu-tahu negara yang lain sudah melampaui kita, yang dulunya di bawah kita menjadi sudah di atas kita. Ini yang kita tidak mau. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini sebagai sebuah gambaran bahwa ke depan kita ingin harapan-harapan yang tadi kita sampaikan itu betul-betul targetnya bisa terpenuhi sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan kita harapkan
pertumbuhan ekonomi juga lebih baik, tetapi juga bukan hanya pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataannya juga ada di semua pulau. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.